Argamakmur merupakan ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara dan juga terkenal sebagai daerah penghasil perikanan yang menjadi pemasok ikan air tawar di Provinsi Bengkulu, bahkan di berbagai wilayah di Kepulauan Sumatera, Indonesia. Pada sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan aktif membina pelaku usaha perikanan Desa Sidomukti, Kecamatan Padangjaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan aktif membina pelaku usaha perikanan Desa Sidomukti, Kecamatan Padangjaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Penyuluhan perikanan di sini melihat potensi kearifan lokal dengan memanfaatkan limbah organik sawit, yaitu solid sawit, untuk dijadikan inovasi pembuatan pakan alternatif dan memiliki kandungan nutrisi yang setara dengan pakan pabrikan. Pada tahun 2019, penyuluh perikanan BRPPUPP Bengkulu Utara dan Pokdakan Handayani berhasil melakukan budidaya maggot BSF yang diperoleh dengan cara pemancingan dari alam sekitar, kemudian difermentasi dengan solid sawit. Dalam proses pembuatan formulasi komposisi pakan mandiri maggot BSF dengan menggunakan solid sawit, penyuluh perikanan dan Pokdakan Handayani membuat maggot BSF dan solid sawit menjadi tepung maggot dengan cara digiling. Tepung maggot tersebut dicampur dengan dedak halus, ikan curah, ampas tahu, dan menambahkan vitamin, probiotik, serta molase. Kemudian digiling menjadi pakan alternatif ikan air tawar. Maggot ini adalah salah satu bisa pengganti daripada tepung ikan. Akan tetapi kontinuitas untuk pemeliharaan ini yang harus terjaga. Sulitnya para pembudidaya untuk membeli pakan pabrikan tersebut. Dan maggot menggunakan solid ini adalah salah satu alternatif smart solution untuk dalam pemecahan masalah pakan di sini. Penyuluh perikanan BRPPUPP Bengkulu Utara terus berupaya mengedukasi Pokdakan Handayani. Melihat potensi maggot black soldier fly atau lalat tentara hitam adalah jenis lalat yang banyak memiliki manfaat bagi manusia. Lalat ini mampu mendegradasi limbah organik menjadi material nutrisi. Maggot BSF juga memiliki kandungan protein sebesar 40-48% dan memiliki kandungan lemak 25-32%. Kemudian, pembudidayaan maggot BSF relatif murah dengan infrastruktur yang sederhana, tidak membutuhkan air, listrik, dan bahan kimia. Pada kegiatan percontohan budidaya maggot BSF di bulan April tahun 2021, dimulai dengan persiapan kolam. Kemudian Pokdakan Handayani dan penyuluh BRPPUPP Palembang melakukan tebar benih 1000 ikan mas dan 1000 ikan nila. Pemberian pakan dan kandungan protein yang cukup, maka laju pertumbuhan ikan akan menjadi baik. Sebaliknya, jika jumlah dan kandungan protein pakan kurang, maka akan menghambat laju pertumbuhan ikan. Kemudian terlihat perkembangan tubuh ikan yang signifikan. Panen ikan menjadi lebih cepat 2 bulan dari siklus panen pada umumnya, dengan berat ikan emas 250 gram dan ikan nila dengan berat 200 gram. Dengan menggunakan solid sawit ini, ada perbandingan biaya pakan yang signifikan. Jika menggunakan pakan maggot, biaya pengeluaran sebesar Rp6.705.000. Namun jika menggunakan pakan pabrikan, biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp18.585.000.
setelah kami kenal Solid, nah disitulah kami baru merasa terbantu untuk menanggulangi keadaan pakan yang tadinya terlalu tinggi biaya untuk pembelian pakan. Sekarang alhamdulillah agak sedikit terbantu dengan adanya bantuan dari Solid sama Maggot tersebut. Nah, ke depan kami optimis sekali untuk mengembangkan Maggot ini sebagai pakan alternatif, juga pakan mandiri, dapat menekan biaya budidaya ikan di tempat kami. Sebagai kepala daerah tentunya yang daerahnya menjadi pusat budidaya satu kecamatan ini, kalau dulu namanya adalah kawasan Minapolitan, sekarang lebih ditukikkan lagi kepada kampung perikanan. Tentunya kita akan terus proaktif untuk menyambut hasil penelitian yang dibuat oleh riset perikanan, nanti akan diedukasi oleh para penyuluh yang ada di sini dengan penuh harapan bisa memecahkan masalah kelangkaan pakan ikan dan biaya tingginya terhadap pakan ikan ini. Kegiatan percontohan penyuluhan perikanan merupakan salah satu indikator kinerja utama dari Satminkal, Balai Riset Perikanan Pelayanan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang. Jadi di sini dalam kegiatan percontohan ini penyuluh perikanan menjadi pendamping untuk melaksanakan kegiatan percontohan yang di mana dalam kegiatan percontohan ini inovasi sangat diutamakan. Dengan kegiatan percontohan ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk pembudidaya ikan di sekitar Desa Sidomukti dan umumnya juga untuk seluruh pembudidaya ikan di seluruh Indonesia. Dalam satu siklus budidaya perikanan ini tentunya ada beberapa faktor kendala. Salah satunya kendala cuaca dan iklim yang tidak menentu. Keterbatasan alat dan mesin yang tidak optimal juga menjadi indikator kendala produktivitas ketersediaan pakan mandiri. Konsep dari pemerintah pusat adalah untuk gerakan pakan mandiri. Jadi konsep dari gerakan pakan mandiri ini salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi dari Maggot. Ide besarnya adalah bagaimana caranya supaya kelompok pembudidaya itu mempunyai pilihan penggunaan pakan yang dapat meminimalkan biaya produksi dalam satu siklus. Tetapi tantangan selanjutnya sebetulnya adalah kendala dari teknologi ini adalah cuaca, di mana memang sinar matahari itu ternyata mempengaruhi pola reproduksi dari lalat maggot. Saya kira kan ini bisa dipecahkan, apakah memang menyediakan suatu tempat yang dapat dikontrol cuacanya atau menciptakan semacam teknologi seperti pengganti sinar matahari, katakanlah lampu UV. Kemudian kapasitas produksinya bisa ditingkatkan. Nah ini tentunya kan memang bukan semata-mata tanggung jawab dari kelompok usaha saja, tetapi juga dukungan dari semua stakeholder, baik dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga dukungan transfer teknologi dari yang penelitinya atau pendampingan dari penyuluhnya, sehingga memastikan bahwa proses diseminasi hasil riset menjadi hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat meningkatkan taraf ekonomi atau memberikan manfaat ekonomi yang lebih dari saat ini. Tentunya juga memang perlu dukungan dari semua pihak.